وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله قد قال في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala. Malam ini tanggal 3 Jumadal Ula 1447 Hijriyah. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan bagian kedua dari pembahasan yang sangat penting, yaitu sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap penguasa. Bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim terhadap pemimpin kita, baik di tingkat yang paling rendah maupun di tingkat yang paling tinggi. Jadi sama hukumnya terhadap orang yang menguasai urusan kita. Artinya, kalau di jenjang yang paling rendah, misalnya di tempat kita bekerja, mentaati pemimpin atau penguasa, wajib hukumnya, apalagi di tingkatan yang lebih tinggi dari itu. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, mengingat betapa pentingnya masalah ini, maka dan juga bersambungnya poin selanjutnya dari kitab panduan kita As-Sirajul Wahhaj bi Shahihil Minhaj, karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah akidah dan manhaj, metode beragama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kali ini kita teruskan tentang sikap terhadap penguasa. Poin yang ke-96. Poin 95 pada pekan yang lalu, yaitu wajibnya mendengar, taat dan tunduk serta patuh dalam hal-hal yang baik, ma'ruf, yang khair, ada kebaikan di dalamnya. Sampai kepada pernyataan beliau bahwa ketika pemimpin atau penguasa tidak seperti yang diharapkan. Pemimpin ideal itu kan pemimpin yang adil. Bahkan kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, kita masukkan dalam muqaddimah. Nabi SAW pernah bersabda tentang 7 golongan orang yang akan mendapat naungan atau perlindungan di hari yang tidak ada naungan atau perlindungan kecuali perlindungan Allah. Bahkan disebutkan yang pertama, Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Ya, itu idealnya. Siapa sih yang tidak senang kalau pemimpinnya adil? Siapa yang tidak suka kalau penguasa itu pro rakyat, sangat memperhatikan keadaan rakyatnya, seperti Umar bin Khattab, ya, yang di sebuah malam dia bahkan sering, bukan hanya 1 malam 2 malam, sering melakukan pemantauan
Dia inspeksi tanpa diketahui oleh siapapun kecuali pembantunya Aslam, pelayannya. Ketika mendengar di pinggir Madinah, ya di pinggiran salah satu kota Madinah ketika itu pusat pemerintahannya Umar, dan itu yang beliau mampu untuk inspeksi, mendengar suara rintihan anak-anak kecil yang seharusnya sudah tidur tapi belum tidur karena kelaparan. Ibunya menenangkan anak-anak itu dengan berpura-pura masak sesuatu, tapi yang dimasak adalah batu. Jadi supaya bunyi. Ibunya nggak bohong, belum mateng, nak. Batu, Pak. Kapan matengnya? Dan itu didengar oleh Umar. Akhirnya apa? Aslam, ayo kita ke Baitul Mal, ke tempat penyimpanan harta benda kaum muslimin untuk digunakan dalam rangka kemaslahatan kaum muslimin. Kalau kita sekarang apa, Pak? Baitul Mal itu BMT. BMT kan Baitul Mal wa Tamwil, ya. Yang biasa dikenal orang kalau butuh duit. Itu pun di BMT ada bunganya. Saya tidak pukul rata. Baitul Mal, tapi dalam rangka untuk cari keuntungan tadi. Cuma istilahnya saja sama, tetapi pada hakikatnya Baitul Mal itu adalah perbendaharaan negara yang dikelola oleh pemimpin atau penguasa untuk kemaslahatan siapa? Rakyat. Bukan hanya untuk kemaslahatan pribadinya atau kepentingan golongannya, kelompoknya, apalagi kroni-kroninya. Tok. Umar akhirnya membawa apa? Sekarung gandum. Ya karena memang yang jadi bahan makanan pokok ketika itu roti. Roti terbuat dari tepung. Dipikulkan. Aslam sebagai pelayan, ya Amirul Mukminin, biar aku saja. Anda tenang saja, Anda tukang perintah. Saya pelayan, saya yang lebih berhak untuk mengangkut dan memikulnya. Tidak. Kata Umar apa? Apakah kau mau memikul tanggung jawabku nanti di hadapan Allah hari kiamat? Nyoh, kalau memang mau. Aslam ya nggak mau. Akhirnya Umar sendiri yang memikul gandum itu untuk dibawa berjalan kaki, Pak, ke pinggiran kota Madinah. Sampai di lokasi TKP, Umar minta izin masuk tanpa memperkenalkan diri. Kula nuwun, saya Umar, saya Amirul Mukminin, mau izin masuk. Tidak, Pak. Bahkan tidak memperkenalkan dirinya, saya Umar, tidak. Aku dengar anak-anakmu menangis merengek kelaparan, aku bawakan gandum. Permisi, biar aku yang masak. Dimasakin, Pak. Duduk Umar di perapian atau di tungku, ya kalau kita kompor sekarang. Dan saya pernah melihat bagaimana roti itu dibuat secara tradisional di Arab Saudi. Ya, karena saya tinggal di pedalaman Arab Baduy, Pak. Ketika di sana 11 tahun. Jadi saya tahu sedikit banyak tentang budaya. Jadi roti tepung diambil ya secukupnya, kemudian diadon begitu, dicampur dengan air, taruh garam secukupnya. Kemudian seperti tukang roti lah. Kalau sudah jadi adonannya, itu dibuletin, ya, dikembangkan, kemudian diletakkan di atas bara, Pak. Jadi sengaja api itu ditunggu sampai dia jadi bara api. Nah, di atas bara api itulah diletakkan adonan roti tadi, Pak.
Kemudian di atasnya roti itu ditaruh lagi bara api yang lain. Sesudah atas bawah atas bawah sudah kena bara api, ditutupi pakai pasir atau debu abu dari hasil kayu bakar atau api unggun tadi, Pak. Didiamkan beberapa saat sampai matang. Sesudah matang, loh kok itu berabu-abu dimakan? Iya, jadi setelah dia mengeras, diambil, Pak. Kemudian ditepuk-tepuk, dihilangkan debunya. Lalu diproses, diolah, mau jadi apa. Yang penting itu jadi rotinya begitu. Ada yang perapian, tungku, gede, apinya juga gede, dilengketkan di dinding tungku tersebut sehingga dia matang, ya. Ya terserah bagaimana caranya, pokoknya Umar ketika itu mengadon roti, kemudian memberi makan keluarga tersebut. Sampai sang ibu berkomentar, lebih pantas kamu jadi Amirul Mukminin daripada Umar. Apa kata Umar? Katakanlah yang baik. Katakanlah yang baik. Doakan kebaikan untuk dia. Jadi enggak bilang gini, Pak, orang yang ente bilangin itu aneh, gitu ya. Tapi subhanallah, diajarkan ketika itu bagaimana sikap yang benar terhadap pemimpin atau penguasa oleh Umar sendiri. Ini sosok yang paling ideal memang untuk kelas pemimpin. Kita mendambakan dan mengimpikan pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa seperti itu. Itu enggak masalah. Jadi yang sekarang kita akan bahas yang menjadi masalah, yaitu ketika pemimpin kita masih memikirkan apa? Kepentingan pribadinya, golongannya, tidak perlu rakyat. Nah, ini yang akan kita bahas. Di poin yang 96, poin ke-96, penulis kitab panduan kita, Syekh Abdul Hasan Mustafa bin Ismail Al-Ma'ribi As-Sulaimani hafizahullah, mengatakan, "Wa ma'a tafarruqil muslimin wa kauni kulli daulatin yahkumuha imam." Dengan kondisi terpisah-pisahnya kaum muslimin, tidak di bawah kepemimpinan satu orang imam, di mana setiap negara punya satu pemimpin, padahal muslimin. Karena kalau kita lihat sejarah dari dulu, kaum muslimin itu bersatu. Pemimpinnya ya satu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perbanyak salawat dan salam untuk beliau. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian dilanjutkan oleh Khulafa'ur Rasyidun yang disebut-sebut dengan Khulafa'un Nubuwah atau Khilafatun Nubuwah, kepemimpinan ala Nabi dengan metode Nabi, tidak jauh dari zaman kenabian. Itulah yang disebut dengan Nabi, itulah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khilafatu ba'di 30 sanah. Kepemimpinan setelahku 30 tahun, yaitu khilafatun nubuwah. Disebut oleh para ulama dengan kepemimpinan yang dekat dengan masa kenabian. Tsumma ba'da dzalik, kemudian setelah itu al-muluk, kerajaan-kerajaan. Nabi dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa setelah 30 tahun
ditinggal oleh Nabi SAW, maka sistem pemerintahan atau kekuasaan itu berubah menjadi kerajaan. Dan Nabi tidak mengecam. Nabi tidak mengatakan kalau itu salah. Namun Nabi hanya mengisyaratkan sesuatu yang akan terjadi sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan benar kejadian, Pak. Dalam sejarah kaum muslimin, 30 tahun itu yang disebut dengan khilafah nubuwah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini yang disepakati. Kemudian 6 bulan sebagai pelengkap dari 30 tahun, karena Abu Bakar 3 tahun kurang lebih, Umar 10 tahun, Utsman 13 tahun. Sudah berapa, Pak? 3, 10 tambah 13 20 3, 10 kemudian 13 tahun. Berapa, Pak? 13 tambah 13 26. Ali bin Abi Thalib 3 tahun. Berapa, Pak? 26 tambah 3 29. Kan kurang 1 tahun. Nah, dilengkapi jadi 29 tahun 6 bulan. Kemudian digenapi oleh 6 bulan masa pemerintahan Al-Hasan bin Ali. Inilah yang disebut dengan 30 tahun persis yang disebut oleh Nabi dalam hadis khilafatun nubuwah. Setelah itu, setelah Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma memasrahkan baiat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang ada di Syam, sehingga kaum muslimin bersatu kembali pada tahun 40 Hijriah, sehingga disebut tahun tersebut dengan tahun persatuan. Amul Jamaah, tahun persatuan, Pak. Makanya ahlu sunnah wal jamaah orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi dan mencintai persatuan, yaitu bersatu di bawah kepemimpinan seseorang gitu. Jadi punya pemimpin. Pak, Bu, safar saja kalau lebih dari 1 orang, misalnya kita rombongan safar tapi cuma 2 orang, sunnahnya adalah mengangkat salah satu dari 2 orang itu sebagai amir, sebagai pemimpin safar. Ini dalam perjalanan safar yang konteksnya ya tidak sebesar ngurus negara. Lah bagaimana pula ngurusi orang banyak kok nggak ada pemimpinnya? Nggak mungkin. Jadi supaya lebih teratur komunitas pasti ada pemimpinnya. Ya. Jadi masalah safar saja, syariat yang mulia ini mensyariatkan adanya seorang pemimpin. Jadi rombongan kalau safar ya, itu pemimpin tugasnya adalah kalau terjadi perselisihan, kita mau berhenti di mana nih? Rest area yang mana nih? Pro kontra. Sebagian rombongan bilang Kebumen, sebagian yang lain Purworejo. Nah, pemimpin rombongan bertugas untuk ya sudah, entah berdasarkan apa, terserah. Mungkin berdasarkan suara terbanyak, boleh-boleh saja. Yang namanya undian, ya. Karena masalahnya adalah semuanya mubah. Mau berhenti di Kebumen atau ke Purworejo, nggak ada nasnya. Ya, dalam masalah keduniawian kita diserahkan kepada pemimpin. Makanya disebutkan dalam kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan dari hakim, pemimpin, tergantung konteks ya. Kalau di peradilan ya hakim, tapi kalau di sebuah negara maka maksudnya adalah pemimpin. Keputusan pemimpin itu mengangkat perselisihan yang ada, menyelesaikan dan menghentikan pro kontra yang sedang terjadi.
Makanya Pak, ketika terjadi perbedaan, kita mau hari raya kapan ini? Misal, nah siapa yang berhak menentukan itu ketika terjadi perbedaan pendapat, perbedaan pandangan? Kembalikan kepada pemimpin. Selama masalahnya adalah ijtihadiyah. Bukan masalahnya adalah kalau nggak begini kafir, bisa kufur. Jadi masalah fikhiyah, ikhtilaf fikhiyah atau ijtihadiyah. Siapa yang berhak untuk memutuskan di antara perbedaan yang terjadi di tubuh kaum muslimin? Kalau itu terjadi, pemimpin. Makanya urusan pemimpin ini banyak. Sehingga dalam hal-hal yang ma'ruf, sekali lagi kita dukung. Dalam hal-hal yang baik, wajib bagi kita untuk tunduk dan patuh. Kita lanjutkan. Jadi gimana kalau seandainya masing-masing negara itu punya pemimpin? Fa'ara, kata beliau, aku memandang, an yusma'a wa yuta'a fil ma'ruf lil imamil muslim fi sultanih. Maka wajib bagi kita sebagai orang yang beriman, orang Islam, untuk mentaati dan mendengar serta patuh kepada penguasa di wilayah kekuasaannya. Apapun bentuk kekuasaannya. Ada yang kerajaan, berarti kan raja. Ada republik, presiden. Ada, kalau federal apa Pak? Negara federal. Seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Itu kan gabungan dari negara-negara federal ya. Makanya United States. Nah, itu masing-masing negara federal itu istilahnya apa Pak, kepala negaranya? Presiden juga. Taruhlah wali ya, wali. Gubernur. Nah, negara federal misalnya gubernur. Wajib untuk taat dan patuh tunduk kepada pemimpin di wilayah kepemimpinannya. Dan ini berlaku secara umum. Seperti yang kita katakan tadi, baik di tingkat yang paling rendah maupun tingkat yang paling tinggi. Fil ma'ruf, dalam hal-hal yang baik. Makanya ketika ada kebijakan-kebijakan penguasa kita, pemimpin yang bagus, yang baik, dukung. Misal pemimpin atau penguasa kita ingin memberikan makanan yang gratis, bergizi kepada rakyatnya. Ini kan baik. Maka harus didukung. Ini secara umum ya. Kalau di sana sini terdapat celah-celah untuk diselewengkan, kita sebagai rakyat antisipasi. Beri masukan. Bukan malah nyinyiri. Bahkan sekarang ada istilah baru Pak. Bagus-bagus sudah istilahnya MBG ya. Ini mohon maaf, saya beri contoh langsung. MBG, makanan bergizi gratis. Sekarang Pak dirubah Pak, MBG, membagongkan. Udah jadi istilah baru. Ini nggak baik Pak. Saya beri contoh nih. Beri contoh sesuatu yang tidak baik jangan diteruskan. Ustaz, memang benar, memang betul, membingungkan. Jadi sampai orang bilang membagongkan. Tapi tolong hindari hal-hal seperti ini. Jadi jangan suka mempleset-plesetkan sesuatu, karena itu bukan ciri Muslim mukmin ya di zaman Nabi dulu. Itu yang sering mempleset-plesetkan itu di Madinah dulu orang Yahudi. Orang Yahudi. Assalamualaikum, kan bagus.
sejahtera atas kalian. Diplesetkan sama orang Yahudi. Assalamualaikum. Racun mati atas kamu. Sam itu racun, Pak. Jadi assalam diplesetkan assam. Ya. Ra'ina. Orang Arab ketika ingin mendapat perhatian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah perhatikan kami juga butuh. Ra'ina. Kalimat itu yang awalnya disampaikan oleh orang Arab. Nah, itu dijadikan plesetan oleh orang-orang Yahudi. Ra'in itu yang artinya orang-orang dungu. Ra'in. Ra'in. Artinya sudah beda. Yang awalnya adalah ra'ina. Secara bahasa Arab benar. Perhatikan kami ya Rasulullah. Akhirnya apa? Turun ayat yang menghapus. Enggak boleh lagi bilang ra'ina, tapi unzuruna. Subhanallah. Allah perhatian dalam masalah itu supaya tidak diplesetkan lagi oleh orang-orang Yahudi. Jadi katakan unzuruna. Sama artinya, lihatlah kami ya Rasulullah. Unzuruna. Sama seperti orang-orang munafik yang juga mengikuti jejak jejak orang Yahudi, jelas ya, suka mempleset-plesetkan. Nah, ini saya kasih contoh yang tidak baik ya, jangan ditiru. MBG sudah bagus kan, makanan bergizi gratis. Terus karena nggak suka, karena nyinyir dan lain sebagainya, akhirnya buat istilah baru, MBG membagongkan. Ya, jangan. Gak suka, diam aja. Kalau tidak bisa memberikan masukan yang baik, memberikan makan, it'amut ta'am sunnah min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagaimana pelaksanaannya, ya itu beri masukan dan saran yang membangun. Jangan kebiasaan kita komentator bola contohnya, itu masya Allah. Jadi penonton ya, bukan pemain. Komentarnya pedas banget. Coba suruh main dia. Jangankan mau menggolkan, dapat bola aja kagak. Kadang-kadang kita karena bukan yang menjalankan ya, maka hormati, beri kesempatan. Hal-hal yang baik dukung. Jangan cuma bisa nyinyir atau yang penting tolak dulu. Karena didasari dengan rasa sentimen. Nah, ini enggak baik. Kesampingkan ego kita sudah punya pemimpin, sudah punya penguasa, dukung penguasa atau pemimpin kita dalam hal-hal kebaikan. Wala yajuzul khuruju alaih. Beliau tegaskan tidak boleh keluar dari ketaatan kepada pemimpin tersebut, penguasa tadi di masing-masing negara. Jadi tidak boleh beralasan ini kan bukan pemimpin yang satu pemimpin dunia begitu. Yang harus kita taati kepemimpinan yang satu. Ini enggak wajib. Ini keliru, Pak. Ya. Ini metode yang salah. Berlawanan dan bertentangan dengan apa yang menjadi ijma' para ulama dari masa ke masa. Dan ini beliau ambil dari kitab Majmu' Fatawanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nanti di akhir beliau akan sampaikan referensinya. Dan kita semua tahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah
seorang ulama yang sangat berhati-hati dan sangat selektif di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kaum muslimin, terutama yang berkaitan dengan penguasa atau kepemimpinan. Jadi wala yajuzul khuruju alaih, tidak boleh keluar dari ketaatan kepada pemimpin atau penguasa tersebut. Wa an yata'awana ma'ahu fi raddil madzalim, dan hendaknya menolong, saling menolong di dalam pengembalian hak-hak orang yang terzalimi. Misalnya nih, pemerintah atau penguasa ingin membongkar sebuah kasus korupsi yang sudah lama tidak pernah tersentuh dan gak main-main. Nilai korupsinya bisa mencapai ribuan triliun, misal. Ini misal saja. Nah, yang seperti ini didukung gak, Pak? Tuh, kan itu zalim, Pak, mengambil yang bukan haknya. Maka ketika pemerintah atau penguasa berusaha dan berupaya untuk mengembalikan kekayaan negara, kita dukung atau tidak? Pak, suaranya Pak, dukung atau tidak? Ya, bagus, alhamdulillah. Dukung. Wa an yata'awana ma'ahu fi raddil madzalim. Nah, ini dikatakan oleh beliau. Begitu seharusnya Ahlussunnah wal Jamaah mendukung pemimpinnya, penguasanya, pemerintahnya untuk mengembalikan kezaliman-kezaliman, yaitu hak-hak yang dizalimi. Ya, maksudnya tadi kekayaan negara yang diambil, dicuri, dirampok oleh oknum, kejar sampai ke lubang bob sekalipun. Lubang bob itu berbelok-belok, Pak. Jadi kalau sudah sembunyi di lubang bob itu susah untuk nangkepnya, kecuali dengan teknik atau cara tertentu, ya, pengasapan atau pengairan. Jadi dialiri air, nanti dia keluar sendiri lobnya, baru ditangkap sama orang Arab. Dikejar terus dan kita kawal. Nah, ini istilah di zaman sekarang, ya. Mari kita kawal usaha-usaha untuk membongkar kasus-kasus korupsi di negeri kita yang sangat kaya raya ini. Bahkan disebut-sebut, Pak, kalau seandainya mungkin Bapak Ibu sudah melihat bagaimana uang berapa triliun itu yang pernah ditampilkan oleh Kejaksaan Agung dan Menteri Keuangan. 13 triliun, ya. 13 T, Pak. Hampir penuh ruangan yang sebesar apa itu? Subhanallah. Itu baru yang ketangkep, Pak. 13 T. Seumur-umur baru pernah melihat uang sebanyak itu, Pak. Jadi kaya betul ini, kaya raya banget negeri kita. Tapi kenapa? Kok masih ada rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan? Masih banyak orang kelaparan, Pak, yang terpaksa akhirnya mencuri ayam, kemudian digebuki, dibakar pakai bensin, mati, Pak. Alhamdulillah. Entah benar atau tidak, saking kayanya negeri kita, nggak perlu bekerja, itu kalau mau digaji berapa begitu, katanya bisa. Kayak di Saudi Arabia, Pak, pemuda yang belum dapat pekerjaan
diberi insentif oleh pemerintahnya. Kalau nggak salah saya itu sekitar 1.000 real ke atas. 1.000 real kalau masih kursnya 4.000, biar gampang, 4 juta Pak tiap bulan. Itu yang nggak kerja. Supaya apa? Supaya bisa jadikan modal terus bekerja. Itu maksudnya. Bukan alhamdulillah nganggur aja dapat duit. Negeri kita insya Allah bisa Pak. Tapi butuh apa? Satu, pemimpin yang adil tadi. Pemimpin yang seperti Umar tadi. Tajam ke bawah dan lebih tajam lagi ke atas. Bukan tajam ke bawah tumpul ke atas. Sama rakyat kecil, giginya gigi Dracula, tapi ketika menghadapi mafia-mafia ompong, tanggal giginya tiba-tiba. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa iqamatil hudud, dan membantu pemerintah penguasa untuk melaksanakan hukum-hukum had. Nah, ini kalau syariat Islam yang dijalankan. Bantu. Jadi kalau ada usaha untuk menjalankan hukum Islam atau menuntut kepada hakim misalnya di sebuah pengadilan agar menerapkan hukum kisos, contohnya ketika terjadi pembunuhan bahkan berencana, maka dituntut untuk balas hukuman mati, dan itu diperjuangkan, sah-sah saja Pak, minta keadilan. Kalau nggak seperti itu Pak, orang enak banget Pak, bunuh nanti tinggal di penjara, penjara AC, kasih makan, berapa belas tahun keluar, bunuh lagi. Kapan bisa aman Pak? Tapi coba kalau diterapkan kisos, bunuh balas bunuh. Tapi yang balas bunuh itu siapa? Pemerintah. Jangan main hakim sendiri, nggak boleh. Serahkan kepada yang berwenang. Tuntut secara hukum, minta keadilan. Ya, hukuman mati dijalankan apabila hakim melihat kalau terdakwa pantas untuk menerimanya. Perjuangkan iqamatil hudud. Nah, kenapa Allah menetapkan had, hudud, balasan untuk orang yang mencuri potong tangan, supaya enggak terjadi lagi pencurian Pak. Orang bunuh orang, balas bunuh, darah balas darah, kisos, supaya kehidupan menjadi aman dan terjamin. Jadi ketika Allah sudah menetapkan sesuatu, pasti itu yang paling bijaksana. Nah, sekarang timbul pertanyaan, Pak Ustadz, kita belum bisa menerapkan syariat Islam secara total, ya, maka semampunya. Fattaqullah mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Sekarang kita mampunya menjalankan syariat Islam baru sebatas perkawinan dan kematian, misal. Ya sudah bagus. Jangan gara-gara belum menjalankan hukum hudud, ya, kisos dan yang sejenisnya, berarti hukum Islam yang lain omong kosong. Udah bagus, baru bisa menjalankan di ranah perkawinan dan kematian. Alhamdulillah, tinggal yang lain menyusul sedikit demi sedikit. Perjuangkan, karena buat orang melek bahwa hukum Islam adalah hukum yang paling adil, tawarkan kepada semua orang, pada manusia,
kembali kepada kitab Allah adalah solusi problematika manusia di zaman sekarang ini, bahkan sampai kiamat. Perkenalkan kepada dunia bahwa Islam adalah solusi semua masalah. Apa sih yang nggak ada pembahasan dalam Islam? Kita mengatakan, saya nggak tahu apakah saya katakan di pertemuan yang kemarin, urusan masuk WC dibahas sama syariat. Adab-adab ketika di WC, masuknya, ketika di dalam WC, keluarnya, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, yang didahulukan. Urusan kebersihan pakai tangan kiri, urusan kebaikan pakai tangan kanan, ketemu sama orang senyum, anjuran memberi makan, mengucapkan dan menyebarkan salam, perdamaian, kesejahteraan. Ada agama yang lebih mulia dari Islam? Apalagi masalah yang bersangkut paut dengan darah manusia, kehormatan manusia, sangat dijaga oleh agama kita yang mulia ini. Ini kesempatan kita berdakwah, Pak. Dalam Islam ada hukum yang sangat adil sekali. Bahkan dalam masalah pembagian harta warisan, Allah yang turun tangan. Allah tetapkan, ya, hak ayah, hak ibu, suami, istri, hak anak, anak laki-laki 2 kali, anak perempuan. Itu adalah yang paling adil. Sekarang orang banyak yang menuntut persamaan. Udah sama rata aja deh. Adil itu bukan berarti harus sama. Ya, kita lanjutkan sedikit. Wa wad'il aman fil ard, dan menolong, membantu penguasa untuk menciptakan keamanan dan stabilitas negara. Fil ard di sini maksudnya di bumi tempat dia berkuasa. Jangan malah kita menggerogoti keamanan tersebut. Li'anna dzalika akhaffud dhararain. Nah, ini sebabnya. Karena itu semua adalah yang paling ringan dari mafsadat yang lebih parah, yaitu mafsadat kalau tidak tunduk, tidak taat kepada pemimpin atau penguasa. Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini yang beliau nukil dari Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Insyaallah akan kita lengkapi pembahasannya setelah kita mendengarkan azan Isya dikumandangkan.
Rabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wa ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Beliau melanjutkan, walau abaina illa an yatanazalu li imamin wahid. Kalau kita tidak menginginkan yang seperti itu, yaitu berpencar-pencarnya dan terpecah belahnya kaum muslimin, masing-masing punya pemimpin, bukan kepemimpinan yang satu, sehingga mengharuskan misalnya mengharuskan untuk bersatu umat ini di bawah satu kepemimpinan. Wal waqi'u annahum la yatanazalun, dan pada kenyataannya, faktanya mereka tidak ada yang mau bertanazul, menyerahkan. Ya sudah, kalau gitu kita ikut Saudi misalnya, atau Saudi bilang kami ikut Indonesia. Udah, kita jadikan satu pemimpin aja dunia ini, kaum muslimin dunia Islam satu pemimpinnya. Misal, walaupun faktanya mustahil atau la yatanazalun. Sekarang ini enggak ada yang mau. Ya, kekuasaan, Pak. Adda dzalika ila fasadin akbar, maka yang seperti itu akan mengakibatkan mafsadah yang lebih parah, yang lebih besar. Ya, gara-gara tidak taat ke pemimpin di wilayahnya, di negerinya. Karena dia menginginkan yang berhak untuk ditaati itu pemimpin yang satu, dan sekarang belum ada katanya. Siapa? Imam Mahdi katanya. Nah, ini ada kelompok atau kalangan yang berprinsip seperti itu. Nah, ini keliru. Ya. Suatu saat nanti itu di akhir zaman. Tapi sekarang ketika masing-masing dengan pemimpinnya taati, tunduk, patuh. Wa dhaya'i ma baqiya fin nasi min khair, dan akan hilang kebaikan yang masih tersisa di masyarakat tersebut. Jadi ketika masing-masing kaum muslimin itu punya pemimpinnya, bukankah di sana ada kebaikan, Pak? Masih ada orang-orang soleh. Tapi gara-gara keinginan memberontak, keinginan untuk tidak taat kepada pemimpin yang menguasai wilayah tersebut, memunculkan apa? Kerusakan yang lebih parah, peperangan yang tidak ada hentinya, terus menerus. Kenapa? Isi kepala manusia itu enggak sama, ya, akan terus berbeda dan menginginkan sesuatu yang lain. Wa ma'a dzalika fala yajuzu an naghful. Namun walaupun demikian, kita tidak boleh lalai, kata beliau, anid da'wati ila jam'i kalimatil muslimin, untuk terus mendakwahkan supaya kaum muslimin ini bersatu padu, Pak. Misal, kalau seandainya ada sebagian kalangan yang mengusulkan kepada pemerintah kita, pemimpin, penguasa, agar berhari rayanya kaum muslimin itu kalau bisa ya dikompakkanlah. Misalnya, ini misal ada usulan, ya sudah, kita supaya syiar persatuannya itu jelas, ya sudah, kalau gitu kita ikut pusat agama Islam ini, Ka'bah misalnya kiblat, ya udah ikut Saudi Arabia misal, kalau urusan hari raya. Jadi penetapan Idul Fitri dan Idul Adha disatukan. Walaupun kita lebih dulu mataharinya, tapi kita nunggu misalnya. Dan itu diterima oleh pemerintah kita atau penguasa. Ya, melalui keputusan misalnya Kementerian Agama menunggu hasil sidang itsbat ru'yah di Arab Saudi misalnya. Baik itu Idul Fitri setelah Ramadan selesai ataupun Idul Adha ketika manasik haji. Maka yang seperti ini harus didukung. Kalau memang pemerintah sudah menyatakan kita keputusannya seperti ini.
Tapi ketika pemerintah atau penguasa masih bersikukuh untuk melakukan sidang sendiri, ya, maka hasil keputusannya kita hormati, kita taati, kita tunduk. Ini yang disebut dengan berhari raya bersama pemerintah, penguasa. Supaya apa? Supaya persatuannya itu loh Pak. Kami mengatakan ini bukan karena antipati atau mendukung. Jadi mendukung satu golongan, antipati dengan golongan lain. Tidak. Tadi kami katakan, kalau seandainya diusulkan kepada pemerintah bahwa penetapan hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha dalam rangka untuk mempersatukan kaum muslimin, sudah, gak usah pakai ru'yah misalnya, misal ini, tapi pakai hisab saja. Dan pemerintah mengambil itu, berijtihad. Walaupun ijtihadnya debatable, ya, tapi sudah menjadi keputusan pemerintah. Berdasarkan hisab, maka hari raya Idul Fitri ditetapkan tanggal sekian. Sami'na wa ata'na. Taat dan patuh, tunduk. Demi apa? Persatuan kaum muslimin. Jadi ini bukan masalah afiliasi ke golongan tertentu, tidak. Ini adalah mauqif, karakter, sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Liyakunu ummatan wahidah, supaya kaum muslimin itu menjadi umat yang satu. Kama amara Allah azza wa jalla, sebagaimana yang Allah perintahkan. Kita kan diperintahkan oleh Allah untuk bersatu. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya ini adalah umat yang satu, umatmu umat yang satu. Baik umat di situ dimaksudkan adalah jamaah ataupun umat yang bermakna agama. Jadi ini adalah agama kalian, agama yang satu. Wa ana rabbukum fa'budu. Wa ana rabbukum fa'budun. Dan aku adalah Tuhan kalian, sembahlah aku saja. Bersatu di atas tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kana an-nasu ummatan wahidah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 213, sejarahnya manusia ini adalah umat yang satu. Kemudian ketika terjadi perpecahan, yaitu awal mula kesyirikan, maka diutuslah para nabi dan rasul untuk mendakwahkan dan mengingatkan kembali, mengembalikan manusia ke jalan yang seharusnya, yaitu jalan persatuan. Yang buat kita berpecah belah itu kan syirik, bid'ah. Sunnah Nabi begini, kemudian ada orang datang belakangan buat cara baru dalam beragama. Ini kan namanya bid'ah. Itulah yang buat perpecahan dan kelemahan kaum muslimin. Wanzur Majmu' al-Fatawa li Syekhul Islam rahimahullah. Beliau merekomendasikan untuk merujuk kepada Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Juz 34 halaman 175 176, dan saya sudah merujuknya. Benar, Pak. Nukilan ini benar. Jadi enggak salah cetak dan beliau enggak main-main. Jadi ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan. Beliau mengambilnya dari, ini kejujuran ilmiah nih. Artinya beliau bukan mengatakan ini pendapat saya yang pertama loh yang mengatakan ini, tidak. Ulama-ulama sebelumnya sudah membicarakan masalah ini. Masalah ketaatan dan kepatuhan kita kepada pemimpin walaupun bukan pemimpin satu-satunya di dunia. Gitu ya. Masih ada poin 97, tetapi ini juga panjang berdasarkan waktu kita yang sangat terbatas.
maka kita cukupkan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu tengah bulan November insyaallah. Karena kami pekan depan akan melaksanakan umroh, jadi libur mungkin 2 kali ya. Nanti insyaallah kita jumpa kembali biiznillah di pertengahan bulan yang akan datang dengan judul seputar ya, atau kira-kira judulnya antara ulama dan umara, hubungan ulama dan umara, insyaallah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan apa yang kami sampaikan bisa dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.